warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, coba dihubungi dahulu teman-teman yang lain untuk masuk ke room Zoom secepat mungkin ya. Dan sambil menunggu yang lain, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Yuk semuanya di-on-in dulu kameranya. Dan sekarang coba lihat kolom partisipasinya, dicek siapa temannya yang belum hadir. Dan untuk Ivan, tolong ditulis di kolom chat siapa saja yang izin, Alfa maupun yang belum hadir. Untuk yang belum hadir, Ibu tunggu sampai pukul 10.33. Jika melewati batas waktu, akan Ibu anggap tidak hadir. Baik, sekarang Ibu akan share screen mengenai materi hari ini. Mei, tolong bantu Ibu untuk share screen ya, dan PPT-nya sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Baik Ibu, saya coba share ya Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi ketiga, yaitu tentang rapat telekonferensi. Tujuannya untuk apa ya Bu kita mempelajari rapat telekonferensi ini? Nah, adapun tujuan kita mempelajari rapat telekonferensi ini ialah nantinya kalian, Ibu harap bisa menjelaskan kembali pengertian tentang rapat telekonferensi, juga nantinya kalian mengetahui tujuan dan manfaat rapat telekonferensi. Kemudian kalian dapat menyebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan pada rapat telekonferensi, dan kemudian mengetahui nih dampak dari dilakukannya rapat telekonferensi. Selain itu, harapan lainnya nantinya kalian bisa mengetahui alternatif lain jika kalian tidak memungkinkan untuk menghadiri rapat offline. Namun, sebelum masuk ke materi rapat telekonferensi, Ibu ingin mereview terlebih dahulu nih materi kita minggu lalu terkait, ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Saya Bu, materi minggu lalu itu adalah penggunaan teknologi pada transaksi online Bu. Iya, betul sekali Chania. Chania masih ingat apa itu transaksi online? Masih Bu, transaksi online itu adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet dan tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual Bu. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan nggak nih salah satu jenis media transaksi online yang ada di Indonesia itu apa aja? Saya Bu. Apa itu Ivan? Media transaksi online yang ada di Indonesia itu contohnya ada Shopee, Tokopedia, website, Lazada, dan masih banyak lagi Bu. Bagus sekali. Alhamdulillah berarti materi minggu lalu masih kalian ingat dengan baik. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu ingatkan untuk dibaca terlebih dahulu buku ajar yang Ibu minta terkait rapat telekonferensi. Ibu harap kalian bisa memperhatikan presentasi Ibu hari ini dengan baik, karena Ibu selalu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di saat Ibu sedang mempresentasikan. Silahkan sekarang perhatikan layar Zoom kalian, bab ketiga tentang rapat telekonferensi. Pertama-tama, siapa yang tahu apa itu rapat telekonferensi? Ya Bu. Apa itu Reza? Rapat online Bu, dari jarak jauh. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang menambahkan, Ibu akan menjelaskan ya bahwa rapat telekonferensi atau disebut juga teleseminar merupakan komunikasi di antara beberapa orang atau lebih yang dilakukan secara online atau jarak jauh, tidak dalam satu ruangan serta membutuhkan suatu sistem telekomunikasi. Kegiatan pertemuan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Nah, pertemuannya itu bisa menggunakan audio conference ataupun video conference yang memungkinkan peserta rapat bisa melihat dan mendengar apa saja yang dibicarakan sebagaimana rapat seperti biasanya. Lalu apa ya Bu tujuan dan manfaat dari kita melakukan rapat telekonferensi? Di next ya Mei. Ke slide 5. Nah, dengan melakukan rapat telekonferensi ini, kita memiliki tujuan dan manfaat nih. Antara lain, yang pertama itu kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain.
sehingga kita bisa menyampaikan informasi-informasi penting melalui audio atau video conference. Dan dengan melakukan telekonferensi ini, kita bisa berkomunikasi di tempat yang berbeda dan melakukan pertemuan tanpa harus datang ke suatu tempat yang sama. Pada akhirnya, ini akan berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu yang kita miliki. Di next, May. Nah, saat ini kan kita sedang berkomunikasi jarak jauh nih, dan kita anggap sekarang kita sedang berada di sebuah rapat telekonferensi. Sekarang Ibu mau bertanya, kenapa kegiatan yang kita lakukan sekarang ini termasuk ke dalam kegiatan telekonferensi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada yang tahu, maka akan Ibu jelaskan. Nah, saat ini nih, kita sedang melakukan telekonferensi dikarenakan ada alat dan bahan pendukung serta dilakukan secara virtual. Namun, alat pendukung ini tidak hanya semata-mata sebagai alat dan pendukungnya saja. Berikut ini ada alat dan bahan atau perangkat yang digunakan dalam rapat. Next ya, Mei. Nah, yang pertama itu ada device atau perangkat keras seperti tablet, smartphone, dan komputer. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Biasanya ini berbentuk aplikasi seperti Skype, WhatsApp, dan Gmail. Dan yang ketiga itu ada koneksi internet. Nah, koneksi internetnya ini menjadi pendukung yang paling penting. Dapat diperoleh melalui LAN, modem, Wi-Fi, hotspot, dan data seluler. Kemudian yang terakhir itu ada peralatan pendukung audio dan video conference seperti mikrofon, speaker, dan webcam. Jadi, semua alat atau perangkat ini itu harus ada dan harus dipastikan dalam kondisi baik sebelum rapat dilaksanakan, agar dapat jalannya rapat nanti bisa berjalan secara lancar dan tidak mengalami kendala atau hambatan. Next. Selanjutnya, selain memberikan manfaat, rapat telekonferensi juga memberikan dampak nih. Antara lain, yang pertama itu ada dampak positif. Next. Yang pertama, memudahkan dalam komunikasi jarak jauh, kemudian menghemat biaya dan waktu, dan tidak perlu keluar rumah untuk bertemu dan berbicara langsung dengan orang lain. Sedangkan untuk dampak negatifnya, kita jadi lebih meremehkan suatu pertemuan penting, malas untuk keluar padahal memiliki waktu luang, dan yang terakhir, kurang interaksi secara langsung dalam bersosialisasi. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Viva, silahkan. Bu, tadi kan dijelaskan bahwa rapat telekonferensi itu dilakukan secara jarak jauh ya, Bu. Nah, untuk rapat yang dilakukan offline saja itu sering mengalami hambatan dan kendala. Apakah rapat telekonferensi atau virtual juga memiliki hambatan, Bu? Pertanyaan yang bagus. Tentu baik rapat online maupun offline, masing-masing ini memiliki kendala. Apa Bu kendalanya? Bukannya makin fleksibel ya Bu? Nah, betul, kegiatan telekonferensi ini menjadi lebih fleksibel. Namun, karena kita tidak berjumpa, akhirnya membuat setiap peserta rapat harus menyiapkan perangkat-perangkat tambahan. Salah satunya itu ada koneksi internet atau koneksi jaringan. Nah, jika koneksi jaringan yang dimilikinya ini kurang stabil, dampaknya akan berpengaruh kepada informasi yang nantinya akan disampaikan. Nantinya informasi akan kurang mudah dipahami, salah persepsi, dan masih banyak lagi. Begitu ya anak-anak, ada pertanyaan lain? Bu, saya izin bertanya. Silakan Adis. Ini kan pelaksanaannya berbeda ya antara offline dengan rapat online. Untuk jenis rapatnya sendiri berbeda juga bagaimana, Bu? Pertanyaan bagus ya pertanyaan anak-anak Ibu. Jadi gini anak-anak, secara online maupun offline jenis-jenis rapatnya sama saja. Seperti rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, tertutup, mingguan, tahunan, rutin, insidental, dan masih banyak lagi. Pelaksanaan rapatnya tidak mempengaruhi jenis rapat yang dilaksanakannya. Jadi sama saja baik online maupun offline. Yang membedakan hanya jika offline kita bertemu dalam satu ruangan, kalau online kita jarak jauh dan membutuhkan perangkat-perangkat pendukung yang sudah Ibu sebutkan di atas. Begitu ya Adis, apakah dapat dipahami dan ada yang ditanyakan lagi? Paham Ibu, terima kasih. Baik, Paham, Bu. ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu minta Reza untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini ya. Silakan Reza. Baik, Bu. Jadi kesimpulan pada
pertemuan kali ini yaitu rapat telekonferensi merupakan rapat yang dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan tambahan perangkat-perangkat pendukung agar jalannya rapat dapat lancar dari awal hingga akhir. Gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, apalagi di saat pandemi seperti ini, rapat telekonferensi menjadi kegiatan yang paling memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh. Terima kasih ya Reza atas kesimpulannya. Ibu rasa pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ibu minta kalian untuk memperdalam materi rapat telekonferensi. Nanti akan ada tugas berupa esai yang akan Ibu berikan melalui WhatsApp group, dan minggu depan kita akan melanjutkan praktik mengenai pelaksanaan rapat telekonferensi. Jadi, Ivan tolong dibuatkan kelompok ya. Masing-masing kelompok beranggotakan pimpinan, 2 orang staf, dan not tulis. Apakah ada pertanyaan terkait praktik minggu depan? Tidak, Ibu. Ibu, untuk Ya, naskah rapat dan perannya kita boleh pilih sendiri. Iya, betul. Setelah dibuat kelompok, kalian tentukan dengan anggota kelompok siapa yang akan jadi pimpinan dan siapa yang akan jadi staf atau not tulis. Nanti nama-nama tersebut diberikan kepada Ibu ya untuk form penilaian. Ada yang masih ingin ditanyakan? Saya Ibu, Apa Tidak itu, ada, Ivan? Bu. saya mau nanya, masing-masing kelompok itu mendapatkan berapa lama durasi ya Bu untuk rapatnya? Baik, untuk durasi rapatnya nanti akan Ibu berikan masing-masing kelompok itu selama 10 menit ya. Jadi mohon dipersiapkan sebaik mungkin sehingga tidak mengalami kendala atau hambatan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika Tidak, Bu. tidak ada pertanyaan lain, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Alhamdulillah juga Ibu lihat sampai akhir semua siswa masuk tepat waktu. Ibu harap ini terus dipertahankan ya. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif pada kelas Ibu. Jika ada kata dan sikap yang kurang tersusun, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.